Halo semuanya, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya bisa menentukan apakah Anda akan menikmati masa tua dengan penuh semangat atau justru terjebak dalam lingkaran rasa sakit dan kelelahan yang tak berujung. Bayangkan, Anda membuka mata di pagi hari, tapi tubuh Anda terasa seperti engsel pintu tua yang berkarat. Setiap gerakan, bahkan sekadar mengangkat selimut, terasa seperti tantangan berat. Anda ingin bangun, tapi sendi-sendi Anda menolak. Anda ingin memeluk cucu, tapi punggung Anda seolah berteriak minta ampun. Bahkan, naik beberapa anak tangga saja sudah membuat napas Anda tersengal, dan kaki Anda gemetar seperti jeli di atas piring. Saya tahu, ini bukan sekadar keluhan kecil. Ini adalah kenyataan yang dihadapi banyak orang setiap hari. Dan izinkan saya berkata dengan sedikit nada dramatis. Jika Anda tidak memahami akar masalah ini, Anda mungkin tidak akan bertahan hidup dengan kualitas yang Anda inginkan. Ya, saya serius. Karena apa gunanya umur panjang jika setiap hari terasa seperti perjuangan? Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin tahu, Anda sedang menonton dari mana dan jam berapa sekarang? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling menyapa di dunia nyata suatu hari nanti. Sekarang matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat, suatu pagi di usia 70-an, saya terbangun dengan perasaan seperti tubuh saya telah digantikan dengan balok kayu. Setiap sendi terasa kaku, dan punggung saya seperti papan setrika. Saya mencoba berdiri, tapi kaki saya menolak bekerja sama. Saat itu, saya berpikir, apakah ini yang disebut penuaan? Apakah saya harus menerima ini begitu saja? Tapi, di tengah keputusasaan itu, saya teringat nasihat nenek saya dulu. Tubuhmu seperti rumah, kalau apinya padam, semua jadi dingin dan tak nyaman. Saya tertawa kecil, karena siapa sangka, nasihat kuno itu ternyata sangat relevan dengan ilmu kedokteran modern. Pernahkah Anda merasa semakin bertambah usia, tubuh Anda seperti kehilangan api di dalamnya? Saya yakin banyak dari Anda yang mengalaminya. Dan lucunya, kadang kita malah menertawakan diri sendiri. Ah, ini cuma faktor U. Padahal, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar usia. Saya pernah berdiskusi dengan seorang teman lama, Pak Raji, yang selalu mengeluh soal lututnya yang kaku setiap pagi. Saya ini seperti robot rusak, dok, katanya sambil tertawa getir. Tapi, di balik candaannya, saya tahu ada rasa takut yang tak terucapkan. Takut kehilangan kemandirian. Takut menjadi beban. Takut hari-hari berikutnya hanya diisi dengan rasa sakit. Disinilah letak kebijaksanaan usia tua, menerima kenyataan. Tapi tidak menyerah begitu saja. Saya belajar bahwa setiap rasa sakit adalah pesan dari tubuh. Dan kadang pesan itu sangat sederhana. Tolong hangatkan aku. Anehnya, banyak orang mengira solusi dari semua ini adalah obat-obatan mahal atau terapi canggih. Padahal, kadang jawabannya ada pada hal-hal kecil yang kita abaikan. Tahukah Anda, ada penelitian aneh yang menyebutkan bahwa manusia modern rata-rata memiliki suhu tubuh lebih rendah dibandingkan nenek moyang kita? Ini bukan sekadar angka di termometer, tapi cerminan dari gaya hidup yang semakin jauh dari alam. Saya pernah berdebat dengan seorang kolega muda yang bersikeras bahwa teknologi bisa menggantikan segalanya. Tapi, saya bertanya, bisakah teknologi menghangatkan jiwa yang dingin? Ia terdiam, dan saya pun tersenyum. Jadi, malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk kembali ke dasar. Mari kita gali bersama, mengapa tubuh kita menjadi dingin
dan bagaimana kita bisa menyalakan kembali api kehidupan itu. Jangan khawatir, saya tidak akan menyuruh Anda berendam di air panas setiap hari, meski itu terdengar menyenangkan, bukan? Tapi saya akan membagikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Sebelum kita lanjut, izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan hangat di seluruh tubuh? Bukan hanya karena selimut tebal atau pemanas ruangan, tapi dari dalam diri Anda sendiri. Jika Anda harus berpikir keras untuk menjawabnya, maka Anda berada di tempat yang tepat malam ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dan temukan bersama rahasia sederhana yang bisa mengubah hari-hari Anda menjadi lebih ringan, lebih hangat, dan tentu saja lebih bahagia. Karena siapa bilang usia tua harus identik dengan rasa sakit dan kelelahan? Saya di sini untuk membuktikan sebaliknya. Saya masih ingat betul, suatu sore di ruang praktik, seorang pasien datang dengan wajah lesu dan suara lirih. Ia berkata, "Dok, kenapa ya? Akhir-akhir ini saya gampang sekali sakit. Padahal saya sudah minum vitamin, makan teratur, dan tidur cukup." Saya tersenyum, lalu bertanya, "Pernahkah ibu mengukur suhu tubuh ibu sendiri?" Ia menggeleng, tampak heran. "Bukankah demam itu tanda sakit, dok?" Tanyanya. Disitulah saya mulai menjelaskan sesuatu yang sering luput dari perhatian banyak orang. Suhu tubuh yang terlalu rendah bisa sama berbahayanya dengan demam. Fakta mengejutkan yang jarang dibahas adalah penurunan suhu tubuh hanya 1 derajat saja bisa menurunkan daya tahan tubuh hingga 30%. Bayangkan, hanya karena tubuh Anda sedikit lebih dingin dari biasanya, pasukan imun Anda jadi malas-malasan, seperti tentara yang enggan berperang di pagi hari yang beku. Saya sering bercanda dengan pasien. "Kalau tubuhmu dingin, sel imunmu juga butuh selimut." Mereka tertawa, tapi setelah itu mulai berpikir, saya sendiri, di usia yang sudah tidak muda lagi, sangat memperhatikan suhu tubuh setiap pagi. Sebelum melakukan apapun, saya mengukur suhu tubuh saya. Dulu, waktu saya masih kecil, termometer air raksa selalu menunjukkan angka 3,5 derajat Celcius. Itu dianggap normal. Tapi sekarang, banyak pasien saya yang suhu tubuhnya hanya 35,5 atau bahkan lebih rendah. "Ah, itu cuma angka, dok," kata mereka. Tapi saya selalu menegaskan, angka kecil itu bisa jadi pembeda antara hidup sehat dan hidup penuh keluhan. Ada satu hal yang sering saya perdebatkan dengan rekan-rekan sejawat. Apakah benar suhu tubuh rendah itu hanya masalah metabolisme lambat atau ada faktor lain yang lebih dalam? Beberapa ahli berpendapat, gaya hidup modern dengan AC di mana-mana, makanan instan, dan kurang gerak adalah biang keladinya. Saya setuju, tapi saya juga percaya ada unsur kehangatan batin yang hilang dari kehidupan kita. Coba saja bandingkan suasana rumah zaman dulu yang selalu hangat dengan aroma kayu bakar, dengan rumah modern yang serba dingin dan steril. Mana yang lebih menenangkan? Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Jepang yang menyebutkan bahwa orang yang tinggal di rumah tradisional dengan lantai kayu dan pemanas alami cenderung memiliki suhu tubuh lebih stabil. Sementara mereka yang hidup di apartemen modern, meski nyaman, justru lebih sering mengeluh kedinginan. Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal hubungan kita dengan lingkungan. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya satu hal. Jangan pernah meremehkan perubahan kecil. 1 derajat di termometer mungkin tampak sepele, tapi bagi tubuh, itu seperti perbedaan antara musim semi dan musim dingin. Saya sering mengingatkan anak-anak saya, kalau kamu merasa lemas, jangan buru-buru cari kopi. Coba, ukur dulu suhu tubuhmu.
Mereka biasanya tertawa, lalu berkata, "Ayah, zaman sekarang siapa sih yang peduli suhu tubuh?" Tapi, ketika mereka mulai sering sakit, mereka akhirnya mengerti. Ada satu informasi aneh yang saya temukan. Suhu tubuh manusia rata-rata sekarang lebih rendah 0,7 derajat dibandingkan 100 tahun lalu. Ini bukan sekadar statistik, tapi cerminan perubahan besar dalam pola hidup manusia. Saya pernah berdebat dengan seorang profesor muda yang yakin bahwa evolusi membuat kita lebih efisien. Saya balas, "Efisien? Iya. Tapi apakah lebih sehat?" Ia terdiam lalu mengangguk pelan. "Saya ingin Anda membayangkan tubuh Anda seperti rumah tua di desa. Jika api di dapur padam, seluruh rumah akan terasa dingin, bahkan lembab. Begitu juga dengan tubuh kita. Jika suhu tubuh turun, organ-organ vital mulai bekerja setengah hati, darah mengalir lebih lambat, oksigen dan nutrisi tidak sampai ke ujung-ujung tubuh. Akibatnya, Anda mudah lelah, sering sakit, dan suasana hati pun jadi muram." Saya pernah bertanya pada seorang pasien, "Kapan terakhir kali Anda merasa benar-benar hangat dari dalam?" Ia terdiam lama, lalu menjawab, "Mungkin waktu saya masih kecil, tidur di samping nenek." Jawaban itu membuat saya merenung. Kehangatan bukan hanya soal suhu, tapi juga soal perasaan aman dan nyaman, Dipu. Namun, secara medis, suhu tubuh tetaplah fondasi utama. Ada satu perdebatan akademis yang belum selesai hingga kini. Apakah menurunnya suhu tubuh manusia modern adalah adaptasi atau justru kemunduran? Saya pribadi lebih condong pada yang kedua. Karena semakin rendah suhu tubuh, semakin banyak keluhan kesehatan yang muncul. Mulai dari sendi kaku, pencernaan lambat, hingga daya tahan tubuh yang menurun. Jadi, jika Anda merasa tubuh Anda sering dingin, jangan anggap remeh. Itu bisa jadi alarm awal dari masalah yang lebih besar. Saya selalu menyarankan, sebelum mencari solusi instan, cobalah perhatikan suhu tubuh Anda. Mungkin jawaban dari semua keluhan Anda ada di sana. Dan jangan lupa, kadang solusi terbaik datang dari hal-hal yang paling sederhana. Seperti kata nenek saya dulu, kalau badanmu dingin, jangan cuma pakai selimut, cari tahu kenapa apinya padam. Sederhana, tapi penuh makna. Saya ingin membawa Anda ke sebuah kisah nyata yang selalu saya kenang, tentang seorang pasien yang mengajarkan saya bahwa perubahan kecil bisa membawa keajaiban besar. Namanya Ibu Sulastri. Usianya sudah 81 tahun ketika pertama kali datang ke klinik saya. Ia datang dengan keluhan klasik. Tangan dan kakinya selalu dingin, bahkan di musim panas. "Dok, saya ini seperti kulkas berjalan," katanya sambil tertawa getir. Tapi di balik candaannya, saya tahu ada keputusasaan yang dalam. Ia sudah mencoba berbagai obat, salep, bahkan terapi pijat, tapi tak ada yang benar-benar membantu. Saya bertanya, "Ibu, pernahkah mengukur suhu tubuh sendiri?" Ia menggeleng. Maka saya ambil termometer dan hasilnya 35,3 derajat Celcius. "Saya memang sudah terbiasa begini, Dok. Mungkin memang sudah nasib," ujarnya. Tapi saya menolak percaya bahwa ini hanya soal nasib. Saya percaya tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk berubah, asal diberi kesempatan. Saya mulai dengan mengajarkan Ibu Sulastri beberapa kebiasaan sederhana. Minum air hangat setiap pagi, menghindari makanan dan minuman dingin, serta membiasakan diri memakai kaos kaki bahkan di dalam rumah. Saya juga menyarankan untuk melakukan sedikit gerakan ringan setiap pagi, meski hanya menggerakkan jari-jari kaki dan tangan. "Jangan anggap remeh gerakan kecil, Bu. Itu seperti menyalakan api kecil di dapur," kata saya. Sebulan kemudian, Ibu Sulastri kembali dengan wajah yang jauh lebih cerah. "Dok, saya sudah bisa tidur tanpa kaos kaki. Tangan saya juga tidak sedingin dulu," katanya dengan semangat. Saya ukur lagi suhu tubuhnya.
Dan kali ini termometer menunjukkan 36,1 derajat. Mungkin bagi sebagian orang, kenaikan 0,8 derajat itu tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Ibu Sulastri, itu adalah perbedaan antara malam-malam penuh gelisah dan tidur nyenyak tanpa rasa dingin menusuk. Kisah Ibu Sulastri bukan satu-satunya. Ada Pak Darto, 75 tahun, yang selama puluhan tahun selalu merasa lemas setelah makan siang. Ia mengira itu hanya kebiasaan usia tua, tapi setelah saya sarankan untuk mengganti air es dengan teh hangat dan makan dalam porsi kecil tapi sering, ia mengaku, "Sekarang saya tidak lagi mengantuk berat setelah makan. Dok, bahkan saya bisa menemani cucu main sampai sore." Saya sering merenung, mengapa perubahan kecil seperti ini bisa membawa dampak besar? Jawabannya ada pada cara tubuh kita bekerja. Suhu tubuh yang optimal membuat darah mengalir lebih lancar. Oksigen dan nutrisi lebih mudah sampai ke seluruh sel. Organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak pun bekerja lebih efisien. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh yang menyebutkan, ketika suhu tubuh naik 1 derajat, aktivitas sel imun meningkat hingga 5 kali lipat. Bayangkan, hanya dengan sedikit kehangatan tambahan, tubuh Anda bisa menjadi benteng yang jauh lebih kuat melawan penyakit. Namun, tidak semua orang percaya begitu saja. Saya pernah berdebat dengan seorang teman lama, seorang dokter juga, yang berkata, itu cuma sugesti, efek placebo." Saya balas, "Kalau memang sugesti bisa membuat orang sehat, kenapa tidak kita manfaatkan saja?" Ia tertawa, lalu mengakui, "Mungkin memang kita terlalu meremehkan hal-hal sederhana." Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya bahwa tubuh manusia adalah makhluk kebiasaan. Jika Anda membiasakan diri hidup dalam keadaan dingin, tubuh pun akan menyesuaikan diri. Tapi dengan harga yang mahal, metabolisme melambat, daya tahan menurun, dan semangat hidup pun ikut meredup. Sebaliknya, jika Anda mulai membiasakan diri dengan kehangatan, baik dari luar maupun dari dalam, tubuh akan merespon dengan cara yang luar biasa. Ada satu informasi aneh yang saya temukan di sebuah jurnal. Di negara-negara dengan musim dingin panjang, angka depresi dan penyakit kronis cenderung lebih tinggi. Salah satu alasannya adalah suhu tubuh yang terus-menerus rendah membuat hormon-hormon kebahagiaan sulit diproduksi. Saya pernah bertanya pada seorang pasien yang baru pulang dari Eropa, "Apa yang paling Anda rindukan dari Indonesia?" Ia menjawab, "Matahari dan kehangatan tubuh. Dok, di sana saya merasa seperti hidup setengah-setengah." Saya ingin menantang Anda malam ini. Cobalah sentuh tangan dan kaki Anda sekarang. Apakah terasa dingin? Jika ya, jangan anggap remeh. Itu bisa jadi tanda bahwa tubuh Anda sedang berjuang untuk tetap hangat. Jangan tunggu sampai keluhan bertambah parah. Mulailah dengan perubahan kecil, seperti yang dilakukan Ibu Sulastri dan Pak Darto. Anda tidak perlu menunggu sampai sakit parah untuk mulai peduli pada suhu tubuh sendiri. Saya tahu di luar sana masih banyak yang skeptis, tapi seperti kata pepatah, lebih baik menyalakan lilin kecil daripada mengutuk kegelapan. Saya percaya setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidupnya, asalkan mau mencoba. Dan siapa tahu, perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kehidupan yang jauh lebih hangat dan bermakna. Setelah mendengar kisah nyata yang menghangatkan hati tadi, saya yakin Anda mulai bertanya-tanya, lalu, apa yang bisa saya lakukan sekarang juga untuk menaikkan suhu tubuh saya? Jangan khawatir, saya tidak akan menyuruh Anda membeli alat mahal atau pergi ke spa setiap hari. Justru, 3 cara yang akan saya bagikan ini bisa Anda lakukan di rumah tanpa biaya tambahan, dan hasilnya bisa Anda rasakan dalam waktu singkat. Saya sendiri sudah membuktikannya, dan banyak pasien saya pun merasakan manfaatnya. Cara pertama,
Dan ini yang paling mudah. Minumlah segelas air hangat segera setelah bangun tidur. Saya tahu, banyak orang terbiasa langsung mencari kopi atau teh dingin di pagi hari, apalagi di negara tropis seperti kita. Tapi, percayalah, air hangat di pagi hari itu seperti menyalakan api kecil di perut Anda. Tubuh yang baru bangun ibarat mesin mobil yang semalaman mati. Perlu dipanaskan dulu sebelum diajak beraktivitas. Saya sering bercanda. Kalau Anda menuangkan air es ke mesin mobil, kira-kira apa yang terjadi? Tentu saja, mesinnya mogok. Begitu juga dengan tubuh kita. Air hangat membantu organ pencernaan bangun dengan lembut, memperlancar sirkulasi darah, dan secara perlahan menaikkan suhu inti tubuh. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Korea yang menyebutkan bahwa orang yang rutin minum air hangat di pagi hari cenderung memiliki metabolisme lebih baik dan jarang mengalami masalah pencernaan. Tentu saja, ini masih jadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang bilang, itu hanya kebiasaan turun-temurun. Tidak ada bukti ilmiah kuat. Tapi, saya selalu percaya pada kekuatan kebiasaan baik. Apalagi jika sudah terbukti selama puluhan tahun. Cara kedua, jangan pernah lewatkan sarapan hangat. Saya tahu, gaya hidup modern sering membuat kita terburu-buru. Sehingga sarapan hanya berupa roti dingin, sereal, atau bahkan hanya kopi. Tapi, tubuh kita, terutama di usia lanjut, sangat membutuhkan asupan hangat di pagi hari. Saya selalu menyarankan bubur, sup, atau setidaknya nasi dengan lauk berkuah. Makanan hangat di pagi hari ibarat menyalakan tungku di rumah tua. Seluruh ruangan jadi hangat. Dan Anda pun siap menghadapi hari. Saya masih ingat, nenek saya selalu berkata, sarapan itu bukan sekadar mengisi perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Dan ternyata itu benar adanya. Saya pernah berdebat dengan seorang teman yang sangat mengidolakan gaya hidup barat. Sarapan sereal dan susu dingin itu praktis. Dok, katanya. Saya balas. Praktis? Iya. Tapi apakah tubuhmu merasa nyaman? Ia terdiam. Lalu mengakui. Memang setelah makan sereal dingin, saya sering merasa perut kembung. Nah, disinilah letak kebijaksanaan usia tua, kadang. Yang sederhana justru lebih baik. Cara ketiga, jangan abaikan kaki Anda. Banyak orang mengira selama tubuh bagian atas hangat, semuanya baik-baik saja. Padahal, kaki adalah pusat sirkulasi panas tubuh. Jika kaki Anda dingin, seluruh tubuh pun akan ikut dingin. Saya selalu menyarankan pasien untuk memakai kaos kaki di dalam rumah, terutama di pagi dan malam hari. Selain itu, cobalah merendam kaki dengan air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur. Ini bukan hanya membuat kaki hangat, tapi juga membantu tidur lebih nyenyak. Saya sendiri sudah melakukannya selama bertahun-tahun, dan hasilnya luar biasa. Ada satu informasi aneh yang saya temukan. Di beberapa budaya Asia, merendam kaki sebelum tidur dianggap sebagai ritual wajib untuk menjaga kesehatan. Bahkan, ada yang percaya, kebiasaan ini bisa memperpanjang umur. Tentu saja, ini masih jadi bahan perdebatan di dunia medis. Tapi, saya selalu bilang, kalau sesuatu membuatmu merasa lebih baik, kenapa tidak dicoba? Saya ingin menambahkan satu tips ekstra. Khusus untuk Anda yang suka tantangan, cobalah latihan pernapasan hangat setiap pagi. Caranya mudah. Duduk tegak, gosok kedua telapak tangan hingga hangat, lalu tempelkan di dada. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Lakukan ini 10-15 kali. Anda akan merasakan kehangatan menyebar dari dada ke seluruh tubuh. Saya sering menyebutnya pemantik api dalam tubuh. Latihan ini juga membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan fokus. Saya tahu, mungkin ada yang berpikir, masa sih
Hal-hal sederhana seperti ini bisa berdampak besar. Tapi, saya sudah melihat sendiri perubahan pada banyak pasien. Ada yang tadinya sulit tidur, setelah rutin merendam kaki dan minum air hangat, tidurnya jadi lebih nyenyak. Ada pula yang tadinya selalu merasa lemas. Setelah sarapan hangat setiap pagi, energinya kembali seperti anak muda. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, jangan pernah meremehkan kekuatan kebiasaan kecil. Kadang, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah sederhana yang konsisten. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Kalau kamu ingin hidup lebih hangat, jangan cuma mengandalkan selimut tebal, mulailah dari dalam. Ia tertawa, lalu berkata, ternyata, dok, hidup sehat itu tidak harus mahal, ya. Jadi, malam ini, saya tantang Anda untuk mencoba 3 cara sederhana ini selama seminggu. Catat perubahan yang Anda rasakan, baik itu pada energi, suasana hati, atau kualitas tidur. Siapa tahu, Anda akan terkejut dengan hasilnya. Dan jangan lupa, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Setelah Anda mulai menerapkan 3 kebiasaan sederhana tadi, Anda mungkin bertanya-tanya, apa benar hanya dengan menaikkan suhu tubuh hidup saya bisa berubah drastis? Jawabannya, ya. Dan saya akan buktikan dengan pengalaman nyata, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pasien yang sudah membuktikannya. Efek dari suhu tubuh yang naik bukan hanya terasa di fisik, tapi juga di pikiran, emosi, bahkan semangat hidup Anda. Saya masih ingat suatu pagi, Pak Suyatno, seorang pensiunan guru yang sudah berusia 80 tahun, datang ke klinik dengan wajah sumringah. Dok, saya sudah tidak perlu lagi minum obat tidur, katanya dengan bangga. Ia bercerita, setelah rutin minum air hangat dan merendam kaki sebelum tidur, ia bisa tidur nyenyak tanpa terbangun di tengah malam. Dulu, saya selalu bangun jam 2 pagi, lalu susah tidur lagi. Sekarang, saya bisa tidur sampai subuh dan bangun dengan badan segar. Tambahnya, saya tersenyum, lalu berkata, itu karena tubuh Bapak sekarang lebih hangat, sehingga otak dan organ-organ Bapak bisa benar-benar beristirahat. Bukan hanya tidur yang membaik, banyak pasien saya yang melaporkan setelah suhu tubuh mereka naik, nyeri sendi yang selama ini mengganggu mulai berkurang. Saya pernah bertanya pada Bu Rini, seorang nenek yang hobi berkebun, bagaimana rasanya setelah rutin sarapan hangat dan memakai kaos kaki di rumah? Ia menjawab, sendi saya tidak lagi kaku di pagi hari. Dok, saya bisa langsung ke kebun tanpa harus pemanasan lama-lama? Saya tertawa. Jangan-jangan nanti ibu jadi atlet lari di usia 80. Ia pun tertawa. Aduh, dok, lari sih belum, tapi jalan cepat sudah bisa. Ada satu hal yang sering saya temukan, ketika suhu tubuh naik, suasana hati pun ikut membaik. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Eropa yang menyebutkan bahwa orang yang tinggal di daerah hangat cenderung lebih bahagia dan jarang depresi dibandingkan mereka yang tinggal di daerah dingin. Tentu saja, ini masih jadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang bilang, itu karena sinar matahari, bukan suhu tubuh. Tapi saya percaya, kehangatan fisik dan kehangatan batin saling berkaitan erat. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, tubuh dan pikiran itu seperti dua sisi mata uang. Jika tubuh Anda hangat, pikiran pun lebih tenang. Jika tubuh Anda dingin, mudah sekali merasa cemas, gelisah, bahkan mudah marah. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien muda. Kalau kamu sering marah-marah, coba cek dulu suhu tubuhmu. Jangan-jangan kamu cuma butuh secangkir teh hangat. Ia tertawa, lalu berkata, wah dok, berarti saya harus bawa termos ke kantor. Nih,
Efek lain yang sering dilaporkan adalah meningkatnya daya tahan tubuh. Saya punya pasien, Pak Hadi, yang setiap musim hujan selalu langganan flu. Setelah ia mulai rutin melakukan kebiasaan-kebiasaan hangat, ia berkata, "Tahun ini saya tidak sekalipun kena flu, Dok. Padahal biasanya saya sudah bersin-bersin sejak awal musim hujan." Saya jelaskan, itu karena suhu tubuh Bapak sekarang lebih optimal, sehingga sel-sel imun Bapak bekerja lebih aktif. Ada penelitian yang menyebutkan ketika suhu tubuh naik 1 derajat, aktivitas sel imun bisa meningkat hingga 5 kali lipat. Bayangkan, hanya dengan sedikit kehangatan tambahan, tubuh Anda jadi benteng yang jauh lebih kuat. Saya juga pernah mendengar kisah inspiratif dari seorang teman lama, Bu Yani, yang menderita tekanan darah tinggi selama puluhan tahun. Setelah ia mulai rutin minum air hangat, sarapan sup, dan merendam kaki sebelum tidur, tekanan darahnya perlahan turun dan lebih stabil. "Saya tidak lagi pusing-pusing seperti dulu, Dok. Bahkan, dokter saya mengurangi dosis obat," katanya dengan bangga. Saya selalu bilang, tubuh yang hangat itu seperti mesin yang terlumasi dengan baik. Semua bagian bekerja lebih lancar. Ada satu informasi aneh yang saya temukan. Di beberapa negara, terapi panas digunakan untuk membantu penyembuhan berbagai penyakit kronis, mulai dari radang sendi hingga gangguan pencernaan. Tentu saja, ini masih jadi bahan perdebatan di dunia medis. Tapi, saya percaya, tubuh manusia memang diciptakan untuk hidup dalam kehangatan, bukan dalam dingin yang membekukan. Saya ingin menantang Anda malam ini. Cobalah perhatikan perubahan yang terjadi pada diri Anda setelah rutin melakukan kebiasaan-kebiasaan hangat. Apakah tidur Anda lebih nyenyak? Apakah sendi Anda lebih lentur? Apakah suasana hati Anda lebih stabil? Jangan ragu untuk mencatat setiap perubahan, sekecil apapun. Kadang perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, jangan pernah meremehkan kekuatan kehangatan. Baik, itu kehangatan fisik, kehangatan batin, maupun kehangatan hubungan dengan orang-orang terdekat. Saya pernah bercanda dengan cucu saya, "Kalau kamu ingin hidup bahagia, jangan lupa peluk nenekmu setiap hari. Itu juga bisa menaikkan suhu tubuh." Loh, ia tertawa, lalu memeluk saya erat-erat. Jadi, malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk mulai memperhatikan suhu tubuh Anda. Jangan tunggu sampai sakit parah. Mulailah dari sekarang dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah. Siapa tahu, Anda akan menemukan kembali semangat hidup yang selama ini hilang. Dan jangan lupa, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih suhu tubuh manusia zaman sekarang cenderung lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya? Ini bukan sekadar mitos atau nostalgia masa lalu. Ada penjelasan ilmiah dan juga sisi kehidupan yang menarik untuk kita bahas. Saya sendiri sempat terkejut ketika membaca data bahwa suhu tubuh rata-rata manusia modern turun sekitar 0,7 derajat Celcius dibandingkan 100 tahun lalu. Angka ini memang tampak kecil, tapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan. Mari kita lihat ke belakang sejenak. Dulu, kehidupan sehari-hari menuntut orang untuk lebih banyak bergerak. Nenek moyang kita berjalan kaki ke ladang, menimba air, menyalakan api, dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang semuanya membutuhkan energi. Tubuh mereka secara alami menghasilkan panas lebih banyak. Rumah-rumah pun dibangun dengan bahan alami yang bernapas, dan kehangatan dihasilkan dari dapur kayu bakar atau tungku tradisional. Saya masih ingat, waktu kecil, rumah nenek saya selalu hangat, bukan hanya karena api di dapur, tapi juga karena semua orang bergerak dan saling berinteraksi. Sekarang,
Coba bandingkan dengan kehidupan modern. Kita lebih banyak duduk, baik di kantor, di kendaraan, maupun di rumah. Segala sesuatu serba otomatis, air panas tinggal putar keran, makanan tinggal panaskan di microwave, bahkan belanja pun cukup dari ponsel. Tubuh kita jadi jarang bergerak dan panas yang dihasilkan pun menurun. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien muda. Kamu lebih sering menggerakkan jari di layar ponsel daripada kaki di lantai. Ya? Ia tertawa, lalu mengakui, "Iya, dok, kadang sehari bisa duduk 10 jam." Ada satu informasi aneh yang saya temukan di negara-negara dengan tingkat urbanisasi tinggi. Keluhan seperti tangan dan kaki dingin, mudah lelah, dan sulit tidur semakin sering ditemukan. Bahkan, beberapa ahli menyebut fenomena ini sebagai sindrom tubuh dingin modern. Tentu saja, ini masih jadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang berpendapat, penurunan suhu tubuh adalah adaptasi terhadap lingkungan yang lebih nyaman dan stabil. Tapi, saya pribadi lebih percaya, ini adalah tanda bahwa tubuh kita mulai kehilangan kemampuan alami untuk menjaga kehangatan. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, tubuh manusia itu seperti mesin tua yang butuh perawatan ekstra. Jika dibiarkan terlalu lama dalam keadaan dingin, lama-lama semua fungsi akan melambat. Saya pernah berbicara dengan seorang teman lama yang tinggal di desa. Ia berkata, "Di sini kami jarang sakit karena setiap hari harus bergerak. Kalau malas, ia kedinginan." Saya tertawa. Mungkin itu rahasia umur panjang orang desa. Selain kurang gerak, pola makan juga berperan besar. Makanan instan, minuman dingin, dan kebiasaan makan terburu-buru membuat tubuh kesulitan menghasilkan panas. Saya pernah berdebat dengan seorang ahli gizi muda yang berkata, asal kalorinya cukup, tubuh pasti hangat. Saya balas, tapi dari mana kalorinya? Dari makanan segar atau dari makanan beku? Ia terdiam, lalu mengangguk pelan. Ada satu hal yang sering saya tekankan pada pasien, jangan remehkan pengaruh lingkungan. Rumah yang terlalu dingin karena aci, pakaian tipis demi gaya, atau bahkan kebiasaan mandi malam dengan air dingin, semua itu perlahan menurunkan suhu tubuh. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Skandinavia yang menyebutkan bahwa anak-anak yang dibesarkan di rumah hangat cenderung lebih sehat dan jarang sakit dibandingkan mereka yang tinggal di rumah dingin. Saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasa hangat? Bukan hanya di luar, tapi juga di dalam? Jika jawabannya sudah lama sekali, mungkin inilah saatnya untuk mulai memperhatikan suhu tubuh Anda. Jangan tunggu sampai tubuh Anda mogok seperti mesin tua yang jarang dipanaskan. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Mulailah dengan hal-hal sederhana, lebih banyak bergerak, pilih makanan hangat, dan ciptakan suasana rumah yang nyaman. Saya pernah bercanda dengan cucu saya, kalau kamu kedinginan, jangan cuma pakai jaket, bergeraklah, biar tubuhmu yang memanaskan dirimu sendiri. Ia tertawa, lalu mulai berlari-lari kecil di ruang tamu. Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah manusia modern memang ditakdirkan untuk hidup dengan suhu tubuh lebih rendah? Atau justru kita harus berjuang mengembalikan kehangatan alami tubuh? Saya pribadi memilih yang kedua. Karena semakin hangat tubuh kita, semakin sehat dan bahagia hidup kita. Jadi, malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk mulai memperhatikan suhu tubuh Anda. Jangan anggap remeh perubahan kecil. Siapa tahu, dengan sedikit usaha, Anda bisa mengembalikan kehangatan yang selama ini hilang. Dan, jangan lupa, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering diabaikan, padahal sangat penting. Bagaimana menghangatkan organ-organ vital dalam tubuh, terutama paru-paru dan jantung.
Anda mungkin berpikir, selama saya tidak batuk atau sesak napas, berarti paru-paru saya baik-baik saja. Tapi, kenyataannya, organ-organ ini sangat sensitif terhadap suhu tubuh. Bahkan, sedikit penurunan suhu saja bisa membuat fungsinya menurun drastis. Saya masih ingat, suatu pagi, seorang pasien bernama Pak Slamet datang dengan keluhan batuk yang tak kunjung sembuh. Ia sudah mencoba berbagai obat, dari yang tradisional sampai yang modern. Tapi batuknya tetap saja membandel. Setelah saya periksa, ternyata suhu tubuhnya hanya 35,6 derajat. Pak, paru-paru Bapak sedang kedinginan, kata saya. Ia tertawa. Masa, dok, paru-paru bisa kedinginan? Saya jelaskan. Iya, Pak, paru-paru itu seperti mesin mobil. Kalau terlalu dingin, performanya menurun dan mudah rusak. Saya lalu mengajarkan Pak Slamet satu teknik sederhana. Setiap pagi, gosok kedua telapak tangan hingga hangat, lalu tempelkan di dada, tepat di atas paru-paru. Tahan selama 5 menit sambil menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Bayangkan kehangatan dari tangan Bapak masuk ke dalam dada, kata saya. Ia pun melakukannya setiap hari. 2 minggu kemudian, ia kembali ke klinik dengan wajah cerah. Batuk saya sudah jauh berkurang, dok. Tidur pun lebih nyenyak, katanya. Saya tersenyum. Itulah kekuatan kehangatan, Pak. Teknik ini bukan sekadar sugesti. Ada penelitian aneh dari Tiongkok yang menunjukkan pemanasan lokal di area dada bisa meningkatkan sirkulasi darah ke paru-paru dan jantung, sehingga organ-organ ini bekerja lebih optimal. Tentu saja, masih ada perdebatan di kalangan akademisi tentang efektivitasnya. Tapi, saya selalu percaya pada kekuatan sentuhan dan kehangatan alami tubuh. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, tubuh manusia itu sangat peka terhadap perubahan suhu. Jika Anda sering merasa sesak, mudah lelah, atau sering batuk tanpa sebab jelas, cobalah perhatikan suhu tubuh Anda bola. Jangan-jangan organ vital Anda sedang kedinginan. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Kalau paru-parumu dingin, jangan-jangan hatimu juga butuh dihangatkan. Ia tertawa. Wah, dok, berarti saya harus lebih sering peluk istri, ya? Saya jawab, tentu saja, pelukan itu salah satu cara terbaik menghangatkan tubuh. Selain teknik tangan hangat, ada cara lain yang bisa Anda lakukan. Biasakan memakai pakaian yang menutupi dada dan punggung, terutama saat cuaca dingin atau di ruangan ber-AC. Jangan ragu untuk memakai syal atau selendang tipis di dalam rumah. Saya tahu, kadang kita merasa aneh memakai syal di rumah sendiri. Tapi percayalah, kehangatan ekstra itu sangat bermanfaat. Saya sendiri selalu menyiapkan syal di ruang kerja dan memakainya saat mulai merasa dingin. Ada satu informasi aneh yang saya temukan. Di beberapa budaya, seperti di Rusia dan Mongolia, orang tua selalu mengajarkan anak-anak mereka untuk menjaga dada dan punggung tetap hangat. Mereka percaya, jika bagian ini dingin, mudah sekali terserang penyakit. Ternyata, secara medis, ada benarnya juga. Dada dan punggung adalah pusat sirkulasi darah ke organ vital. Jika bagian ini hangat, seluruh tubuh pun ikut hangat. Saya ingin menantang Anda malam ini. Cobalah teknik tangan hangat di dada setiap pagi selama 2 minggu. Rasakan perbedaannya pada napas, energi, dan kualitas tidur Anda, Tulio. Jangan lupa, catat perubahan yang Anda rasakan. Kadang, perubahan kecil seperti ini bisa membawa dampak besar. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, jangan pernah meremehkan kekuatan sentuhan. Tangan yang hangat bisa menjadi obat mujarab, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Saya pernah berkata pada cucu saya, kalau kamu sedih, peluk nenek. Kehangatan itu bisa menyembuhkan banyak hal. Ia pun memeluk saya erat-erat, dan saya merasa kehangatan itu memang menular.
Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah teknik pemanasan lokal seperti ini benar-benar efektif atau hanya efek sugesti? Saya pribadi percaya tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri sendiri, asalkan diberi kesempatan dan kehangatan yang cukup. Jadi, malam ini saya ingin mengajak Anda untuk mulai memperhatikan kehangatan organ-organ vital Anda. Jangan tunggu sampai sakit. Mulailah dari sekarang dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah. Siapa tahu Anda akan menemukan kembali energi dan semangat hidup yang selama ini hilang. Dan jangan lupa, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Sekarang, mari kita bahas hubungan erat antara pola makan dan suhu tubuh. Anda mungkin tidak menyadari, tapi apa yang Anda makan dan minum setiap hari bisa menjadi penentu utama. Apakah tubuh Anda tetap hangat atau justru semakin dingin? Saya sering menemukan pasien yang mengeluh mudah lelah, sering mengantuk setelah makan, atau bahkan merasa kedinginan padahal cuaca tidak terlalu dingin. Setelah saya telusuri, ternyata penyebabnya sederhana, kebiasaan makan dan minum yang kurang tepat. Saya masih ingat, suatu siang, Bu Ratna datang ke klinik dengan wajah lesu. "Dok, kenapa ya? Setiap habis makan siang saya selalu mengantuk berat, padahal saya tidak makan banyak." Saya tanya, "Apa yang ibu makan dan minum?" Ia menjawab, "Nasi, lauk, lalu minum es teh manis." Saya tersenyum. "Nah, itu dia biangnya." Saya jelaskan, minuman dingin setelah makan membuat organ pencernaan harus bekerja ekstra keras untuk menghangatkan makanan yang masuk. Akibatnya, energi tubuh justru habis untuk menghangatkan perut, bukan untuk aktivitas lain. Hasilnya, tubuh jadi lemas, mengantuk, dan mudah kedinginan. Ada satu informasi aneh yang saya temukan. Di beberapa negara Asia, minum air dingin saat makan dianggap pantangan besar. Mereka percaya, air dingin bisa memadamkan api pencernaan. Tentu saja, ini masih jadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang bilang tidak ada bukti ilmiah kuat, tapi saya selalu percaya pada kebijaksanaan tradisi yang sudah terbukti selama ratusan tahun. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, tubuh manusia itu seperti tungku. Jika Anda menuangkan air dingin ke atas bara api, apinya akan padam. Begitu juga dengan tubuh kita. Makanan dan minuman dingin membuat proses pencernaan melambat, metabolisme menurun, dan tubuh pun kehilangan kehangatan alaminya. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien muda. "Kalau kamu ingin tetap hangat, jangan jadikan perutmu kulkas." Ia tertawa. "Waduh, dok, berarti saya harus berhenti minum es kopi, dong?" Saya jawab, "Boleh saja, asal jangan setiap hari." Selain minuman dingin, pola makan berlebihan juga bisa membuat tubuh menjadi dingin. Banyak orang berpikir semakin banyak makan, semakin hangat tubuh, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Jika Anda makan terlalu banyak dalam satu waktu, tubuh harus mengalihkan banyak energi untuk mencerna makanan. Akibatnya, energi yang seharusnya digunakan untuk menghangatkan tubuh justru habis untuk pencernaan. Saya sering menyarankan, makanlah dalam porsi kecil tapi sering. Ini jauh lebih baik untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Jepang yang menyebutkan bahwa orang yang makan dalam porsi kecil tapi sering cenderung memiliki suhu tubuh lebih stabil dan jarang mengalami gangguan pencernaan. Tentu saja, ini masih jadi bahan perdebatan di dunia medis. Tapi, saya sudah melihat sendiri hasilnya pada banyak pasien. Ada satu hal yang sering saya tekankan. Pilihlah makanan yang secara alami bisa menghangatkan tubuh. Misalnya, sup hangat, bubur, jahe,
kayu manis, dan rempah-rempah lain. Saya pernah bertanya pada seorang pasien, "Apa makanan favorit Anda saat cuaca dingin?" Ia menjawab, "Wedang jahe." "Dok," saya tersenyum, "itu pilihan yang tepat. Jahe mengandung senyawa yang bisa meningkatkan sirkulasi darah dan menghangatkan tubuh dari dalam. Selain itu, hindari makan buah-buahan langsung dari kulkas. Biarkan dulu di suhu ruang sebelum dimakan. Saya tahu, buah dingin memang segar, apalagi di siang hari yang panas. Tapi, jika Anda sering merasa kedinginan, cobalah ubah kebiasaan ini. Saya pernah bercanda dengan cucu saya. "Kalau kamu makan semangka dingin, jangan heran kalau nanti perutmu minta selimut." Ia tertawa, lalu mulai membiasakan makan buah pada suhu ruang. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, tubuh manusia itu sangat peka terhadap perubahan kecil. Kadang, hanya dengan mengganti minuman dingin dengan teh hangat atau mengurangi porsi makan, Anda sudah bisa merasakan perbedaan besar pada energi dan kehangatan tubuh. Saya pernah berkata pada seorang pasien, "Kalau kamu ingin tubuhmu hangat, mulailah dari dapur. Pilih makanan dan minuman yang bisa menyalakan api di dalam tubuhmu." Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah benar makanan dan minuman hangat bisa meningkatkan suhu tubuh secara signifikan? Atau hanya efek sementara? Saya pribadi percaya efeknya nyata, terutama jika dilakukan secara konsisten. Tubuh manusia itu cerdas. Ia akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Jadi, malam ini saya ingin menantang Anda untuk mulai memperhatikan pola makan dan minum Anda. Cobalah ganti minuman dingin dengan teh hangat. Makan dalam porsi kecil tapi sering. Dan pilih makanan yang bisa menghangatkan tubuh. Catat perubahan yang Anda rasakan, baik pada energi, suasana hati, maupun kualitas tidur. Siapa tahu, perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih hangat dan sehat. Dan, seperti biasa, jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Sekarang, mari kita bicara tentang pembangkit listrik alami dalam tubuh kita. Otot. Anda mungkin tidak menyadari, tapi otot adalah salah satu sumber panas terbesar dalam tubuh manusia. Setiap kali Anda bergerak, bahkan hanya sedikit, otot-otot Anda bekerja seperti mesin kecil yang menghasilkan panas. Inilah sebabnya, orang yang aktif bergerak cenderung lebih hangat dan jarang mengeluh kedinginan dibandingkan mereka yang lebih banyak duduk diam. Saya masih ingat, suatu hari, seorang pasien bernama Pak Joko datang dengan keluhan mudah kedinginan, terutama di tangan dan kaki. Ia berkata, "Dok, saya sudah pakai jaket tebal, kaos kaki 2 lapis, tapi tetap saja dingin." Saya tanya, "Pak Joko, sehari-hari aktivitasnya apa?" Ia menjawab, "Banyak duduk, Dok. Saya suka main catur dan nonton TV." Saya tersenyum. "Nah, itu dia masalahnya. Otot Bapak jarang dipakai. Jadi tubuh Bapak seperti rumah tanpa pemanas." Saya lalu mengajarkan Pak Joko beberapa gerakan sederhana yang bisa dilakukan sambil duduk. Misalnya, mengangkat dan menurunkan tumit, menggerakkan jari-jari kaki, atau merentangkan tangan ke depan, lalu menariknya kembali ke dada. "Lakukan ini 10 kali setiap jam, Pak. Anggap saja seperti menyalakan pemanas di rumah," kata saya. 2 minggu kemudian, Pak Joko kembali dengan wajah cerah. "Sekarang tangan dan kaki saya lebih hangat, Dok. Bahkan, saya tidak perlu lagi pakai kaos kaki tebal di rumah." Ada satu informasi aneh yang saya temukan. Di beberapa negara, seperti Jepang dan Korea, orang tua sangat menekankan pentingnya latihan ringan setiap hari, bahkan untuk lansia. Mereka percaya otot yang aktif adalah kunci umur panjang dan tubuh yang hangat. Tentu saja,
Ini masih jadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang bilang, latihan ringan tidak cukup untuk menaikkan suhu tubuh secara signifikan. Tapi, saya sudah melihat sendiri, bahkan gerakan kecil yang konsisten bisa membawa perubahan besar. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, tubuh manusia itu seperti mesin tua yang harus sering dipanaskan. Jika dibiarkan terlalu lama diam, semua fungsi akan melambat, termasuk produksi panas. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Kalau kamu ingin tubuhmu hangat, jangan cuma duduk diam seperti patung. Bergeraklah, walau hanya sedikit. Ia tertawa, lalu mulai membiasakan diri melakukan gerakan kecil setiap jam. Selain latihan ringan, ada satu hal yang sering saya tekankan. Jangan abaikan kekuatan otot kaki. Kaki adalah booster utama sirkulasi panas dalam tubuh. Jika kaki Anda aktif, darah hangat akan lebih mudah mengalir ke seluruh tubuh. Saya sering menyarankan pasien untuk berjalan kaki di pagi hari, meski hanya di sekitar rumah. Jangan anggap remeh jalan kaki. Itu bisa jadi pemanas alami tubuh, kata saya. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Eropa yang menyebutkan bahwa orang yang rutin berjalan kaki minimal 20 menit setiap hari cenderung memiliki suhu tubuh lebih stabil dan daya tahan tubuh lebih baik. Tentu saja, ini masih jadi bahan perdebatan di dunia medis. Tapi, saya percaya, tubuh manusia memang diciptakan untuk bergerak, bukan untuk diam. Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah latihan ringan benar-benar bisa meningkatkan suhu tubuh secara signifikan atau hanya efek sementara? Saya pribadi percaya efeknya nyata, terutama jika dilakukan secara konsisten. Tubuh manusia itu cerdas. Ia akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, jangan pernah meremehkan kekuatan gerakan kecil. Kadang, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah sederhana yang konsisten. Saya pernah berkata pada seorang pasien, kalau kamu ingin hidup lebih hangat, jangan cuma mengandalkan selimut tebal. Mulailah dari dalam, dengan menggerakkan otot-ototmu. Saya ingin menantang Anda malam ini. Cobalah lakukan gerakan kecil setiap jam. Baik itu mengangkat tumit, merentangkan tangan, atau berjalan kaki di sekitar rumah. Catat perubahan yang Anda rasakan, baik pada kehangatan tubuh, energi, maupun suasana hati. Siapa tahu, perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih hangat dan sehat. Dan, seperti biasa, jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang mungkin terdengar sepele, tapi ternyata sangat berpengaruh pada suhu tubuh, warna pakaian, dan kebiasaan tertawa. Anda mungkin berpikir, masa sih warna baju bisa bikin tubuh lebih hangat? Percayalah, ada alasan psikologis dan fisiologis di balik pilihan warna dan ekspresi emosi yang kita lakukan setiap hari. Saya masih ingat, suatu hari, seorang pasien muda bernama Lila datang ke klinik dengan keluhan mudah kedinginan, terutama saat bekerja di kantor ber-AC. Ia selalu memakai pakaian warna hitam atau abu-abu, karena menurutnya itu lebih profesional. Saya tanya, pernah coba pakai baju warna merah, oranye, atau kuning? Ia tertawa. Aduh, dok, nanti saya dikira lampu lalu lintas. Saya balas, coba saja dulu. Siapa tahu tubuhmu jadi lebih hangat. Ternyata, ada penelitian aneh dari Eropa yang menunjukkan bahwa warna-warna hangat seperti merah, oranye, dan kuning memang bisa memberikan efek psikologis yang membuat tubuh merasa lebih hangat. Warna-warna ini merangsang otak untuk melepaskan hormon tertentu yang meningkatkan sirkulasi darah dan membuat kita merasa lebih nyaman. Tentu saja, ini masih jadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang bilang karena itu cuma efek sugesti. Tapi,
Saya percaya, tubuh dan pikiran saling terhubung erat. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, kadang hal-hal kecil seperti memilih warna pakaian bisa membawa perubahan besar. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Kalau kamu ingin tubuhmu hangat, jangan cuma pakai jaket tebal. Pilih juga warna yang bisa menyalakan semangatmu. Ia pun mencoba memakai baju merah cerah ke kantor. Dan seminggu kemudian ia kembali dengan cerita. Dok, saya merasa lebih percaya diri dan tidak mudah kedinginan lagi. Teman-teman juga bilang saya kelihatan lebih segar. Selain warna pakaian, ada satu kebiasaan yang sering saya tekankan. Tertawa. Ya, tertawa. Anda mungkin tidak percaya, tapi tertawa bisa meningkatkan suhu tubuh secara alami. Setiap kali Anda tertawa, otot-otot wajah dan perut bekerja. Sirkulasi darah meningkat dan tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat Anda merasa hangat dan bahagia. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Amerika yang menyebutkan bahwa tertawa selama 1 menit bisa menaikkan suhu tubuh hingga 0,1 derajat Celcius. Tentu saja, ini masih jadi bahan perdebatan di dunia medis. Tapi, saya sudah melihat sendiri efeknya pada banyak pasien. Saya pernah berkata pada seorang pasien yang sering murung, "Kalau kamu ingin tubuhmu hangat, jangan lupa tertawa setiap hari. Cari alasan untuk bahagia, meski hanya hal kecil." Ia pun mulai membiasakan diri menonton acara komedi setiap malam sebelum tidur. Hasilnya, ia merasa lebih rileks, tidurnya lebih nyenyak, dan tubuhnya tidak lagi mudah kedinginan. Ada satu informasi aneh yang saya temukan di beberapa budaya, seperti di India dan Afrika, tertawa bersama dianggap sebagai ritual harian untuk menjaga kesehatan. Mereka percaya, tertawa bisa mengusir penyakit dan membawa kehangatan ke dalam rumah. Saya pernah bercanda dengan cucu saya, "Kalau kamu ingin hidup panjang umur, jangan lupa tertawa setiap hari." Ia pun tertawa terbahak-bahak dan saya merasa kehangatan itu memang menular. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, jangan pernah meremehkan kekuatan warna dan tawa. Kadang, perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten. Saya pernah berkata pada seorang pasien, "Kalau kamu ingin hidup lebih hangat, jangan cuma mengandalkan selimut tebal. Mulailah dari dalam, dengan menyalakan semangat dan kebahagiaan." Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah benar warna dan tawa bisa meningkatkan suhu tubuh secara signifikan di tiap? Atau hanya efek psikologis? Saya pribadi percaya, efeknya nyata. Terutama jika dilakukan secara konsisten, tubuh manusia itu cerdas. Ia akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Jadi, malam ini, saya ingin menantang Anda untuk mulai memperhatikan warna pakaian yang Anda kenakan dan mencari alasan untuk tertawa setiap hari. Cobalah pakai baju warna cerah, tonton acara lucu, atau bercanda dengan keluarga. Catat perubahan yang Anda rasakan, baik pada kehangatan tubuh, energi, maupun suasana hati. Siapa tahu, perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih hangat dan sehat. Dan, seperti biasa, jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Sekarang, izinkan saya membagikan beberapa kisah inspiratif dari orang-orang di sekitar saya yang berhasil mengubah hidup mereka hanya dengan menaikkan suhu tubuh. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita, tapi bukti nyata bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar, bahkan di usia yang sudah tidak muda lagi. Saya masih ingat Pak Wiryo, tetangga saya yang kini berusia 80 tahun. Dulu, setiap pagi ia selalu mengeluh punggungnya kaku dan sulit bergerak. Rasanya seperti pintu tua yang engselnya berkarat. "Dok," katanya suatu hari sambil tertawa getir,
Ia bahkan butuh waktu hampir setengah jam hanya untuk bisa berdiri tegak dan berjalan ke dapur. Anak-anaknya sudah pasrah, mengira itu memang bagian dari proses menua. Tapi saya tahu, selalu ada harapan selama kita mau mencoba. Saya menyarankan Pak Wiryo untuk mulai dengan kebiasaan sederhana. Sebelum bangun dari tempat tidur, gosok kedua telapak tangan hingga hangat, lalu letakkan di perut dan dada sambil menarik napas dalam-dalam. Anggap saja ini pemanasan sebelum mesin tua dinyalakan. Kata saya, ia pun mengikuti saran itu, meski awalnya ragu. 2 minggu kemudian, ia datang ke rumah saya dengan senyum lebar. Sekarang saya bisa langsung berdiri dan jalan-jalan pagi tanpa drama. Dok, katanya bangga. Saya pun ikut bahagia. Karena perubahan itu bukan hanya membuat tubuhnya lebih hangat, tapi juga semangat hidupnya kembali menyala. Kisah lain datang dari Bu Siti, seorang nenek yang selama bertahun-tahun selalu merasa lemas dan mudah mengantuk setelah makan siang. Ia mengira itu hanya kutukan usia tua. Tapi setelah saya sarankan untuk mengganti minuman dingin dengan teh hangat dan makan dalam porsi kecil tapi sering, ia merasakan perubahan besar. Sekarang saya tidak lagi mengantuk berat setelah makan, bahkan bisa menemani cucu main sampai sore. Katanya, saya tertawa. Jangan-jangan, nanti ibu jadi lebih aktif dari cucu-cucu. Ia pun tertawa, dan saya tahu, kehangatan itu memang menular. Ada juga kisah Pak Darman yang selama bertahun-tahun harus minum obat tekanan darah tinggi. Setelah ia mulai rutin minum air hangat, sarapan sup, dan merendam kaki sebelum tidur, tekanan darahnya perlahan turun dan lebih stabil. Saya tidak lagi pusing-pusing seperti dulu. Dok, bahkan dokter saya mengurangi dosis obat, katanya dengan bangga. Saya selalu bilang, tubuh yang hangat itu seperti mesin yang terlumasi dengan baik. Semua bagian bekerja lebih lancar. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, jangan pernah meremehkan kekuatan perubahan kecil. Kadang, yang kita butuhkan bukan obat mahal atau terapi canggih, tapi kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Kalau kamu ingin hidup lebih hangat, jangan cuma mengandalkan selimut tebal. Mulailah dari dalam. Dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang menyalakan api kehidupan. Ada satu informasi aneh yang saya temukan. Di beberapa desa di Jepang, orang tua selalu mengajarkan anak-anak mereka untuk menjaga kehangatan tubuh, terutama di pagi dan malam hari. Mereka percaya tubuh yang hangat adalah kunci umur panjang dan kebahagiaan. Tentu saja, ini masih jadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang bilang itu hanya tradisi kuno. Tapi, saya percaya, tradisi yang bertahan ratusan tahun pasti punya alasan kuat. Saya ingin menantang Anda malam ini. Cobalah terapkan satu saja dari kebiasaan yang sudah saya bagikan. Entah itu minum air hangat, merendam kaki, atau sekadar tertawa setiap hari. Catat perubahan yang Anda rasakan, baik pada kehangatan tubuh, energi, maupun suasana hati. Siapa tahu, perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih hangat dan sehat. Dan, seperti biasa, jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Karena, pada akhirnya, hidup yang hangat bukan hanya soal suhu tubuh, tapi juga soal semangat dan kebahagiaan yang kita ciptakan setiap hari. Mari kita lanjutkan dengan rutinitas pagi yang bisa membantu Anda mengusir kekakuan tubuh dan memulai hari dengan lebih ringan. Banyak orang mengira kekakuan di pagi hari adalah harga yang harus dibayar karena usia. Tapi, saya percaya dengan sedikit perhatian dan kebiasaan sederhana, Anda bisa mengubah pagi yang berat menjadi awal hari yang penuh semangat. Saya masih ingat suatu pagi, saya sendiri terbangun dengan tubuh yang terasa seperti papan kayu. Setiap sendi seolah menolak diajak bergerak. Saya sempat berpikir, wah, ini dia.
tanda-tanda usia. Tapi, alih-alih menyerah, saya mencoba mengingat kembali kebiasaan nenek saya dulu. Ia selalu memulai pagi dengan ritual sederhana. Sebelum bangun dari tempat tidur, ia menggosok kedua telapak tangan hingga hangat, lalu menempelkannya di perut dan dada. Setelah itu, ia menarik napas dalam-dalam 5 kali, sambil membayangkan kehangatan menyebar ke seluruh tubuh. Saya pun mencoba ritual itu. Hasilnya, tubuh saya terasa lebih ringan, dan kekakuan di sendi perlahan menghilang. Sejak saat itu, saya selalu memulai pagi dengan ritual ini, dan saya sarankan juga pada pasien-pasien saya. Banyak dari mereka yang awalnya skeptis, tapi setelah mencoba selama seminggu, mereka mengaku pagi hari jadi lebih mudah dijalani. Ada satu informasi aneh yang saya temukan. Di beberapa budaya timur, ritual pemanasan tubuh sebelum bangun tidur dianggap sebagai kunci umur panjang. Mereka percaya tubuh yang dipanaskan perlahan akan lebih siap menghadapi aktivitas harian. Tentu saja, ini masih jadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang bilang itu hanya sugesti, tapi saya percaya tubuh dan pikiran saling terhubung erat. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, jangan pernah meremehkan kekuatan rutinitas pagi. Kadang, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. Kalau kamu ingin tubuhmu hangat, jangan langsung loncat dari tempat tidur seperti anak muda. Beri waktu tubuhmu untuk bangun perlahan. Ia tertawa, lalu mulai membiasakan diri dengan ritual pagi ini. Selain ritual tangan hangat, saya juga menyarankan untuk melakukan beberapa gerakan ringan sebelum benar-benar bangun dari tempat tidur. Misalnya, menggerakkan jari-jari tangan dan kaki, memutar pergelangan tangan dan kaki, atau menarik lutut ke dada secara perlahan. Gerakan-gerakan ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi kekakuan sendi. Saya sering berkata, anggap saja ini pemanasan sebelum maraton harian dimulai. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Eropa yang menyebutkan bahwa orang yang rutin melakukan peregangan ringan di pagi hari cenderung memiliki energi lebih stabil sepanjang hari. Tentu saja, ini masih jadi bahan perdebatan di dunia medis, Bio. Tapi, saya sudah melihat sendiri hasilnya pada banyak pasien. Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah rutinitas pagi benar-benar bisa mengurangi kekakuan tubuh? Atau hanya efek psikologis? Saya pribadi percaya efeknya nyata, terutama jika dilakukan secara konsisten. Tubuh manusia itu cerdas. Ia akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, jangan pernah menyepelekan pagi hari. Pagi adalah fondasi untuk seluruh hari Anda. Jika Anda memulai dengan kehangatan dan gerakan ringan, tubuh dan pikiran Anda akan lebih siap menghadapi tantangan apapun. Saya pernah berkata pada seorang pasien, kalau kamu ingin hari yang baik, mulailah dengan pagi yang hangat. Saya ingin menantang Anda malam ini. Cobalah rutinitas pagi yang sudah saya bagikan selama seminggu. Catat perubahan yang Anda rasakan, baik pada kehangatan tubuh, energi, maupun suasana hati. Siapa tahu, perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih hangat dan sehat. Dan, seperti biasa, jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Karena, pada akhirnya, hidup yang hangat bukan hanya soal suhu tubuh, tapi juga soal semangat dan kebahagiaan yang kita ciptakan setiap hari. Sekarang, mari kita masuk ke topik yang sering luput dari perhatian, hubungan antara suhu tubuh dan fungsi otak. Banyak orang mengira, selama kepala tidak pusing atau tidak lupa nama sendiri, berarti otak baik-baik saja. Padahal, otak adalah organ yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Bahkan,
Sedikit penurunan suhu tubuh saja bisa memengaruhi daya ingat, konsentrasi, dan suasana hati Anda. Saya masih ingat, suatu hari seorang pasien bernama Bu Marni datang dengan keluhan sering lupa menaruh barang, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi. Ia berkata, "Dok, saya takut kena pikun. Padahal saya masih 68 tahun." Saya tanya, "Bu, pernah cek suhu tubuh?" Ia menggeleng. Setelah saya ukur, ternyata suhu tubuhnya hanya 35,4 derajat. Saya jelaskan, "Bu, otak ibu seperti komputer yang dijalankan di ruangan dingin. Semua proses jadi lambat." Saya lalu mengajarkan Bu Marni satu latihan sederhana setiap pagi. Setelah bangun tidur, satukan kedua telapak tangan, gosok hingga hangat, lalu letakkan di dahi dan belakang kepala. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Lakukan ini 10 kali. "Bayangkan kehangatan dari tangan ibu masuk ke otak," kata saya. Ia pun melakukannya setiap hari. Sebulan kemudian, ia kembali dengan wajah cerah. "Sekarang saya lebih mudah mengingat dan tidak gampang lelah," katanya. Saya tersenyum. Itulah kekuatan kehangatan pada otak. Ada satu informasi aneh yang saya temukan. Di beberapa negara Skandinavia, orang tua selalu mengajarkan anak-anak mereka untuk menjaga kepala tetap hangat, terutama di musim dingin. Mereka percaya, kepala yang dingin membuat otak sulit bekerja optimal. Tentu saja, ini masih jadi perdebatan di kalangan akademisi. Ada yang bilang, "Bu, itu hanya tradisi kuno." Tapi, saya percaya, tradisi yang bertahan ratusan tahun pasti punya alasan kuat. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, otak manusia itu seperti mesin canggih yang butuh suhu optimal untuk bekerja. Jika terlalu dingin, semua proses melambat. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. "Kalau kamu sering lupa, jangan-jangan otakmu butuh selimut." Ia tertawa, lalu mulai membiasakan diri memakai topi tipis di rumah saat cuaca dingin. Selain menjaga kehangatan kepala, saya juga menyarankan untuk mengonsumsi makanan yang bisa meningkatkan sirkulasi darah ke otak, seperti ikan, kacang-kacangan, dan rempah-rempah. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Jepang yang menyebutkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi jahe dan kunyit cenderung memiliki daya ingat lebih baik di usia lanjut. Tentu saja ini masih jadi bahan perdebatan di dunia medis, tapi saya sudah melihat sendiri hasilnya pada banyak pasien. Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah benar suhu tubuh yang optimal bisa mencegah demensia dan penyakit degeneratif otak? Saya pribadi percaya efeknya nyata, terutama jika dilakukan secara konsisten. Tubuh manusia itu cerdas. Ia akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, jangan pernah menyepelekan kehangatan otak. Otak yang hangat bukan hanya lebih mudah berpikir, tapi juga lebih bahagia. Saya pernah berkata pada seorang pasien, "Kalau kamu ingin hidup lebih ceria, jaga kehangatan otakmu." Ia pun mulai membiasakan diri dengan latihan tangan hangat di kepala setiap pagi. Saya ingin menantang Anda malam ini. Cobalah latihan sederhana yang sudah saya bagikan selama seminggu. Catat perubahan yang Anda rasakan, baik pada daya ingat, konsentrasi, maupun suasana hati. Siapa tahu, perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih hangat dan sehat. Dan, seperti biasa, jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Karena, pada akhirnya, hidup yang hangat bukan hanya soal suhu tubuh, tapi juga soal semangat dan kebahagiaan yang kita ciptakan setiap hari, gitu. Sekarang, mari kita bahas tentang makanan-makanan yang bisa membantu menaikkan suhu tubuh.
serta makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari agar tubuh Anda tidak semakin dingin. Banyak orang mengira selama makan cukup, tubuh pasti sehat dan hangat. Padahal, jenis makanan yang Anda pilih sangat menentukan apakah tubuh Anda akan tetap hangat atau justru mudah kedinginan. Saya masih ingat, suatu hari, seorang pasien bernama Pak Sarman datang dengan keluhan mudah menggigil, terutama di malam hari. Ia berkata, "Padahal saya sudah makan banyak, Dok, tapi tetap saja kedinginan." Saya tanya, "Apa yang biasanya Bapak makan?" Ia menjawab, "Nasi, lauk, dan seringnya buah dingin dari kulkas. Kadang minum es teh juga." Saya tersenyum. Nah, itu dia masalahnya, Pak. Makanan dan minuman dingin justru membuat tubuh Bapak semakin sulit menghangatkan diri. Mari kita mulai dengan makanan yang bisa membantu menaikkan suhu tubuh. Pertama, jahe. Jahe adalah salah satu rempah yang sudah terkenal sejak zaman nenek moyang sebagai penghangat tubuh alami. Saya sering menyarankan pasien untuk minum wedang jahe di pagi atau malam hari, terutama saat cuaca dingin. Jahe mengandung senyawa yang bisa meningkatkan sirkulasi darah dan membuat tubuh terasa hangat dari dalam. Saya pernah bercanda dengan seorang pasien. "Kalau kamu ingin tubuhmu hangat, jangan lupa minum jahe, bukan hanya kopi." Ia tertawa, lalu mulai membiasakan diri minum jahe setiap pagi. Kedua, kayu manis. Rempah ini tidak hanya membuat makanan dan minuman lebih harum, tapi juga membantu meningkatkan suhu tubuh. Saya sering menambahkan sedikit kayu manis ke dalam teh atau bubur. Selain rasanya enak, tubuh pun terasa lebih hangat. Ketiga, bawang putih dan bawang merah. Kedua, bahan ini mengandung senyawa yang bisa meningkatkan sirkulasi darah dan membantu tubuh melawan infeksi. Saya sering berkata pada pasien, "Kalau kamu ingin tubuhmu hangat dan sehat, jangan pelit pakai bawang di masakan." Keempat, kunyit. Rempah kuning ini bukan hanya baik untuk pencernaan, tapi juga membantu meningkatkan panas tubuh. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari India yang menyebutkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi kunyit cenderung lebih jarang kedinginan. Tentu saja, ini masih jadi bahan perdebatan di dunia medis. Tapi, saya sudah melihat sendiri hasilnya pada banyak pasien. Kelima, makanan berkuah hangat seperti sup, soto, atau bubur. Makanan-makanan ini tidak hanya mudah dicerna, tapi juga membantu tubuh tetap hangat, terutama di pagi dan malam hari. Saya sering menyarankan pasien untuk memulai hari dengan sarapan sup atau bubur hangat, bukan roti dingin atau sereal dari kulkas. Sekarang, mari kita bahas makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari. Pertama, minuman dingin seperti es teh, es kopi, atau minuman bersoda. Minuman-minuman ini memang menyegarkan, tapi bisa menurunkan suhu tubuh secara drastis, terutama jika diminum setelah makan. Saya pernah berkata pada seorang pasien, "Kalau kamu ingin tubuhmu hangat, simpan dulu esnya untuk musim kemarau." Ia tertawa, lalu mulai membiasakan diri minum teh hangat. Kedua, buah-buahan dingin langsung dari kulkas. Buah memang sehat, tapi jika dimakan dalam keadaan dingin, bisa membuat perut dan tubuh ikut kedinginan. Saya selalu menyarankan untuk membiarkan buah di suhu ruang sebelum dimakan. Ketiga, es krim dan makanan penutup beku. Makanan-makanan ini memang lezat, tapi bisa membuat tubuh sulit menghangatkan diri, terutama di malam hari. Keempat, minuman beralkohol dingin seperti bir atau wine dari kulkas. Banyak orang mengira alkohol bisa menghangatkan tubuh, padahal efeknya hanya sementara. Setelah itu, tubuh justru kehilangan panas lebih cepat. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Rusia yang menyebutkan bahwa orang yang sering minum alkohol
Dingin cenderung lebih mudah kedinginan di musim dingin. Kelima, makanan berlemak tinggi dan digoreng. Makanan-makanan ini memang mengenyangkan, tapi justru membuat tubuh bekerja lebih keras untuk mencerna, sehingga energi untuk menghangatkan tubuh jadi berkurang. Saya sering berkata pada pasien, kalau kamu ingin tubuhmu hangat, pilih makanan yang mudah dicerna dan kaya rempah. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, tubuh manusia itu sangat peka terhadap apa yang kita makan dan minum. Kadang, hanya dengan mengganti minuman dingin dengan teh hangat atau menambah rempah ke dalam masakan, Anda sudah bisa merasakan perbedaan besar pada kehangatan tubuh. Saya pernah berkata pada seorang pasien, kalau kamu ingin tubuhmu hangat, mulailah dari dapur. Pilih makanan dan minuman yang bisa menyalakan api di dalam tubuhmu. Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah benar makanan dan minuman hangat bisa meningkatkan suhu tubuh secara signifikan? Atau hanya efek sementara? Saya pribadi percaya, efeknya nyata, terutama jika dilakukan secara konsisten. Tubuh manusia itu cerdas. Ia akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Jadi, malam ini, saya ingin menantang Anda untuk mulai memperhatikan makanan dan minuman yang Anda konsumsi. Cobalah ganti minuman dingin dengan teh hangat, makan sup atau bubur di pagi hari, dan tambahkan rempah ke dalam masakan Anda. Catat perubahan yang Anda rasakan ya, baik pada kehangatan tubuh, energi, maupun suasana hati. Siapa tahu, perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih hangat dan sehat. Dan, seperti biasa, jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Sekarang, mari kita masuk ke latihan khusus yang bisa Anda lakukan hanya dalam 5 menit untuk meningkatkan sirkulasi panas dalam tubuh. Latihan ini sangat sederhana, bisa dilakukan siapa saja, bahkan bagi Anda yang merasa sendi sudah tidak sekuat dulu. Saya menyebutnya 5 menit sirkulasi panas, dan saya sendiri sudah membuktikan manfaatnya. Begitu juga banyak pasien saya. Saya masih ingat, suatu pagi, saya merasa tubuh saya agak dingin dan malas bergerak. Alih-alih langsung mencari selimut tambahan, saya memutuskan untuk melakukan latihan ini. Hasilnya, dalam 5 menit, tubuh saya terasa lebih hangat, pikiran lebih segar, dan semangat untuk memulai hari pun meningkat. Saya pun membagikan latihan ini kepada pasien-pasien saya, dan banyak dari mereka yang akhirnya menjadikan ini sebagai rutinitas harian. Latihan pertama, gosok kedua telapak tangan dengan cepat selama 30 detik hingga terasa benar-benar hangat. Setelah itu, tempelkan telapak tangan di wajah, tutup mata, dan rasakan kehangatan menyebar ke seluruh kepala. Ini bukan hanya membuat wajah dan kepala hangat, tapi juga membantu menenangkan pikiran. Saya sering bercanda, kalau kamu ingin otakmu hangat, mulai dari telapak tangan. Latihan kedua, setelah tangan hangat, letakkan di leher dan pijat lembut dari atas ke bawah selama 30 detik. Leher adalah jalur utama sirkulasi darah ke otak dan tubuh bagian atas. Dengan memijat leher, Anda membantu darah hangat mengalir lebih lancar. Saya pernah membaca sebuah penelitian aneh dari Tiongkok yang menyebutkan bahwa pijatan leher secara rutin bisa membantu mencegah migrain dan meningkatkan konsentrasi. Tentu saja, ini masih jadi perdebatan di dunia medis. Tapi saya sudah melihat sendiri manfaatnya. Latihan ketiga, letakkan kedua tangan di perut, lalu gosok perlahan searah jarum jam selama 1 menit. Perut adalah pusat energi tubuh. Dengan menghangatkan perut, Anda membantu organ pencernaan bekerja lebih optimal dan mencegah perut kembung atau masuk angin. Saya sering berkata pada pasien, kalau perutmu hangat, seluruh tubuhmu pun ikut hangat. Latihan keempat, duduk di kursi, angkat satu kaki,
dan gosok telapak kaki dengan tangan hingga terasa hangat. Lakukan selama 30 detik untuk masing-masing kaki. Telapak kaki adalah pusat refleksi seluruh organ tubuh. Dengan menghangatkan kaki, Anda membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Saya pernah bercanda dengan cucu saya. Kalau kakimu hangat, kamu bisa lari lebih cepat dari kucing. Ia tertawa, lalu mulai membiasakan diri menggosok kaki setiap malam. Latihan kelima, berdiri perlahan. Lalu lakukan gerakan mengangkat tumit dan menurunkannya secara bergantian selama 1 menit. Gerakan ini membantu otot betis memompa darah ke atas, sehingga sirkulasi panas lebih merata ke seluruh tubuh. Saya sering menyarankan latihan ini pada pasien yang sering merasa kaki dingin atau mudah kesemutan. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, tubuh manusia itu seperti mesin tua yang harus sering dipanaskan. Jika dibiarkan terlalu lama diam, semua fungsi akan melambat, termasuk produksi panas. Saya pernah berkata pada seorang pasien, kalau kamu ingin tubuhmu hangat, jangan cuma duduk diam. Lakukan gerakan kecil setiap hari. Ada satu informasi aneh yang saya temukan. Di beberapa budaya Asia, latihan pemanasan tubuh seperti ini dianggap sebagai ritual wajib sebelum memulai aktivitas harian. Mereka percaya, tubuh yang dipanaskan perlahan akan lebih siap menghadapi tantangan hari itu. Tentu saja, ini masih jadi bahan perdebatan di dunia medis. Tapi, saya sudah melihat sendiri hasilnya pada banyak pasien. Ada satu perdebatan akademis yang menarik. Apakah latihan ringan seperti ini benar-benar bisa meningkatkan suhu tubuh secara signifikan, atau hanya efek sementara? Saya pribadi percaya efeknya nyata, terutama jika dilakukan secara konsisten. Tubuh manusia itu cerdas. Ia akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Saya ingin menantang Anda malam ini. Cobalah latihan 5 menit sirkulasi panas. Ini setiap pagi dan malam selama seminggu. Catat perubahan yang Anda rasakan, baik pada kehangatan tubuh, energi, maupun suasana hati. Siapa tahu, perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih hangat dan sehat. Dan seperti biasa, jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Karena pada akhirnya, hidup yang hangat bukan hanya soal suhu tubuh, tapi juga soal semangat dan kebahagiaan yang kita ciptakan setiap hari. Sekarang, mari kita rangkum semua kebiasaan harian yang bisa Anda lakukan untuk menjaga suhu tubuh tetap optimal. Saya tahu, mungkin Anda merasa banyak sekali tips dan trik yang sudah saya bagikan malam ini. Tapi percayalah, jika Anda menerapkannya secara bertahap dan konsisten, perubahan besar akan terasa dalam waktu yang tidak lama. Saya sendiri sudah membuktikannya, dan banyak pasien saya pun merasakan manfaatnya. Mari kita mulai dari pagi hari. Begitu Anda bangun, jangan langsung meloncat dari tempat tidur. Luangkan waktu sebentar untuk menggosok kedua telapak tangan hingga hangat. Lalu tempelkan di perut dan dada. Tarik napas dalam-dalam 5 kali, sambil membayangkan kehangatan menyebar ke seluruh tubuh. Setelah itu, minumlah segelas air hangat. Ini adalah cara sederhana untuk menyalakan mesin tubuh Anda sebelum beraktivitas. Setelah mandi dan berpakaian, pilihlah pakaian dengan warna-warna hangat seperti merah, oranye, atau kuning. Jangan ragu untuk tampil cerah, karena warna-warna ini tidak hanya membuat Anda terlihat segar, tapi juga membantu tubuh merasa lebih hangat. Jika cuaca dingin atau Anda bekerja di ruangan ber-AC, jangan lupa kenakan syal tipis atau kaos kaki, terutama jika Anda mudah kedinginan. Untuk sarapan, pilih makanan hangat seperti bubur, sup, atau soto. Hindari sereal dingin atau roti langsung dari kulkas. Jika Anda suka buah, biarkan dulu di suhu ruang sebelum dimakan. Minuman,
pilih teh hangat atau air putih hangat, bukan kopi es atau minuman bersoda. Ingat, tubuh Anda butuh bahan bakar yang bisa menyalakan api dari dalam. Sepanjang hari, usahakan untuk tidak duduk diam terlalu lama. Setiap 1 jam, lakukan gerakan kecil, angkat tumit, gerakan jari-jari kaki, atau sekadar berdiri dan berjalan di sekitar ruangan. Jika Anda bekerja di depan komputer, jangan lupa untuk sesekali menggerakkan leher dan bahu. Gerakan kecil ini membantu sirkulasi darah dan menjaga tubuh tetap hangat. Untuk makan siang dan malam, pilih makanan berkuah hangat dan kaya. Rempah seperti jahe, kunyit, atau kayu manis. Hindari minuman dingin setelah makan. Jika Anda ingin camilan, pilih kacang-kacangan atau buah kering, bukan es krim atau makanan beku. Dan jangan lupa, makanlah dalam porsi kecil tapi sering, agar tubuh tidak kehabisan energi untuk mencerna makanan dalam jumlah besar. Menjelang malam, lakukan latihan 5 menit sirkulasi panas yang sudah saya bagikan sebelumnya. Gosok tangan, pijat leher, hangatkan perut, dan gerakan kaki. Jika Anda punya waktu, rendam kaki dengan air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur. Ini bukan hanya membuat kaki hangat, tapi juga membantu tidur lebih nyenyak. Sebelum tidur, minumlah segelas teh hangat atau air putih hangat. Hindari minuman berkafein atau beralkohol, karena bisa membuat tubuh kehilangan panas lebih cepat. Jika Anda suka membaca atau menonton TV sebelum tidur, kenakan selimut tipis di pangkuan dan pastikan kaki tetap hangat. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa untuk tertawa setiap hari. Cari alasan untuk bahagia, meski hanya hal kecil. Tertawa bukan hanya membuat hati hangat, tapi juga membantu tubuh melepaskan hormon endorfin yang meningkatkan sirkulasi darah dan membuat Anda merasa lebih nyaman. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Jangan terburu-buru ingin hasil instan. Nikmati setiap proses, dan rasakan perubahan yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan suasana hati Anda. Saya pernah berkata pada seorang pasien, kalau kamu ingin hidup lebih hangat, mulailah dari kebiasaan harianmu. Saya ingin menantang Anda malam ini. Pilih 1 atau 2 kebiasaan yang paling mudah untuk Anda lakukan, dan terapkan selama seminggu. Catat perubahan yang Anda rasakan, baik pada kehangatan tubuh, energi, maupun suasana hati. Jika sudah terbiasa, tambahkan kebiasaan lain secara bertahap. Siapa tahu, perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih hangat dan sehat. Dan, seperti biasa, jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Karena, pada akhirnya, hidup yang hangat bukan hanya soal suhu tubuh, tapi juga soal semangat dan kebahagiaan yang kita ciptakan setiap hari. Sekarang, kita telah sampai di penghujung perjalanan malam ini. Saya ingin mengajak Anda untuk sejenak merenung, menenangkan pikiran, dan membiarkan semua informasi yang telah kita bahas perlahan meresap ke dalam diri Anda. Mungkin, di antara Anda ada yang merasa bika, wah, ternyata menjaga suhu tubuh itu tidak sesulit yang saya bayangkan. Atau mungkin, ada juga yang berpikir, kenapa saya baru tahu hal-hal sederhana ini sekarang? Tidak apa-apa. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai perubahan, sekecil apapun itu. Saya ingin Anda membayangkan, malam ini Anda berbaring di tempat tidur. Lampu sudah redup, udara di kamar terasa nyaman. Anda menarik napas dalam-dalam, merasakan kehangatan dari ujung kaki hingga kepala. Tubuh Anda tidak lagi kaku, tidak lagi menggigil, dan pikiran Anda pun terasa lebih ringan. Anda tahu, besok pagi Anda akan bangun dengan tubuh yang lebih segar, sendi yang lebih lentur, dan semangat yang baru. Semua itu bukan karena obat mahal atau alat canggih, melainkan karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang Anda lakukan dengan penuh kesadaran. Saya masih ingat, suatu malam,
Saya duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Angin malam berhembus pelan, dan saya merasa damai. Saya teringat pada masa kecil, ketika nenek selalu mengingatkan, jaga kehangatan tubuhmu. Nak, itu kunci umur panjang. Dulu, saya menganggapnya hanya nasihat kuno. Tapi sekarang, saya tahu, di balik kata-kata sederhana itu tersimpan kebijaksanaan yang luar biasa. Kehangatan bukan hanya soal suhu, tapi juga soal perhatian, cinta, dan kebiasaan baik yang kita rawat setiap hari. Ada satu informasi aneh yang saya temukan di beberapa budaya. Orang tua selalu menutup hari dengan ritual kecil, entah itu minum air hangat, merendam kaki, atau sekadar berbincang hangat dengan keluarga. Mereka percaya, menutup hari dengan kehangatan akan membawa mimpi indah dan kesehatan yang lebih baik. Tentu saja, ini masih jadi perdebatan di kalangan akademisi, tapi saya percaya tubuh dan jiwa memang butuh kehangatan untuk pulih dan tumbuh. Kebijaksanaan usia tua mengajarkan saya, hidup yang hangat adalah hidup yang penuh makna, bukan hanya bebas dari rasa sakit, tapi juga penuh dengan tawa, cinta, dan kebersamaan. Saya pernah berkata pada cucu saya, kalau kamu ingin bahagia, mulailah dengan menjaga kehangatan tubuh dan hatimu. Ia pun memeluk saya, dan saya tahu, kehangatan itu memang menular. Jadi, malam ini, sebelum Anda terlelap, saya ingin mengajak Anda untuk berterima kasih pada tubuh Anda sendiri. Ucapkan terima kasih pada kaki yang sudah berjalan jauh, pada tangan yang sudah bekerja keras, pada jantung yang terus berdetak tanpa henti. Berjanjilah pada diri sendiri untuk mulai merawat tubuh dengan lebih baik, mulai dari hal-hal kecil yang sudah kita bahas bersama. Dan, seperti biasa, jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Karena, pada akhirnya, hidup yang hangat bukan hanya soal suhu tubuh, tapi juga soal semangat dan kebahagiaan yang kita ciptakan setiap hari. Malam ini, kita telah menelusuri perjalanan panjang tentang pentingnya menjaga kehangatan tubuh. Bukan hanya sebagai angka di termometer nih peda, tetapi sebagai fondasi kesehatan, kebahagiaan, dan kualitas hidup. Kita telah belajar bahwa suhu tubuh yang optimal bukan sekadar urusan fisik, melainkan juga menyentuh aspek emosional, mental, bahkan spiritual. Dari kisah-kisah nyata para lansia yang kembali menemukan semangat hidup, hingga kebiasaan-kebiasaan kecil seperti minum air hangat, memilih warna pakaian cerah, hingga tertawa setiap hari, semua itu membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana. Saya ingin Anda mengingat, tubuh manusia adalah makhluk kebiasaan. Setiap rutinitas kecil yang Anda lakukan hari ini akan membentuk kesehatan Anda di masa depan. Jangan pernah meremehkan kekuatan air hangat di pagi hari, gerakan kecil setiap jam, atau latihan 5 menit sebelum tidur. Jangan pula menyepelekan kehangatan yang datang dari makanan berkuah, rempah-rempah, atau bahkan dari pelukan dan tawa bersama keluarga. Semua itu adalah api kecil yang, jika dirawat dengan konsisten, akan menjaga tubuh dan jiwa. Anda tetap hangat, bahkan di hari-hari yang paling dingin. Saya tahu, mungkin tidak semua orang di sekitar Anda akan langsung percaya atau mengikuti perubahan ini. Akan ada yang berkata, itu cuma sugesti, atau saya sudah terlalu tua untuk berubah. Tapi, seperti yang sudah kita buktikan bersama, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk merawat diri, memperbaiki kebiasaan, dan menyalakan kembali api kehidupan di dalam tubuh Anda. Sekarang, biarkan malam ini menjadi awal dari perjalanan baru Anda. Pejamkan mata, rasakan kehangatan yang perlahan menyelimuti tubuh, dan izinkan diri Anda beristirahat dengan tenang. Esok pagi, sambut hari dengan senyum, gerakan kecil,
dan segelas air hangat. Ingat, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Saya dan banyak orang lain juga sedang berjuang menjaga kehangatan tubuh dan hati. Selamat malam. Semoga mimpi Anda dipenuhi kehangatan, dan esok hari Anda bangun dengan tubuh yang lebih segar, pikiran yang lebih jernih, dan hati yang lebih bahagia. Akhir skrip, selamat malam.